Baik anak-anakku semuanya, selamat siang. Selamat bergabung kembali di kelas sejarah. Apa kabar semuanya? Baikkah? Oh, puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan baik. Anak-anakku sekalian, Bapak mengingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Untuk pembelajaran kali ini, Bapak mengingatkan untuk senantiasa mengecek jaringan handphone kalian atau device-nya agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Nah, memulai pembelajaran ini agar berjalan dengan lancar, Bapak meminta Mogi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mogi. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mogi untuk doanya. Baik anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak mengingatkan kembali pertama selalu open kamera ya. Kemudian yang kedua di mute mic-nya kalau sedang menyimak. Yang ketiga, Bapak mengingatkan untuk presensi kehadiran. Jadi silakan yang belum mengisi presensi kehadiran di topik wali kelas silakan mengisi karena memang presensi kehadiran menjadi salah satu penilaian untuk sikap kalian gitu ya. Belum ke pembelajaran, Bapak mau bertanya kepada kalian, masih ingat gak untuk pembelajaran pertemuan sebelumnya? Pemilihan topik. Coba siapa yang? Nah, siapa ini? Mogi, pemilihan topik. Apa lagi? Selain pemilihan topik? Verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi atau kritik sumber. Nah, Melvina. Lalu apa lagi? Heuristik, Pak. Nah, benar, Brigita, heuristik. Nah, jadi itu untuk materi yang kita pelajari di minggu lalu berkaitan dengan langkah-langkah penelitian sejarah. Jadi setelah 3 langkah yang tadi, kita akan membahas 2 langkah, yaitu interpretasi atau penafsiran dan historiografi atau penulisan sejarah. Baik anak-anakku, ini materi yang Bapak sajikan untuk pertemuan kali ini. Kita akan mempelajari langkah-langkah penelitian sejarah dengan submateri interpretasi dan historiografi. Adapun tujuan yang harus dicapai dalam pertemuan kali ini ada 3 indikator. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan langkah-langkah interpretasi atau eksplanasi dan penulisan sejarah atau historiografi. Yang kemudian yang kedua, menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan interpretasi atau eksplanasi dalam penelitian sejarah, serta menerapkan langkah penelitian sejarah, interpretasi dan historiografi dalam mempelajari sumber sejarah yang ada di sekitar kalian dalam bentuk infografis secara lisan dan tulisan. Langkah-langkah pembelajaran kali ini kalian menyimak dulu penjelasan dari Bapak, kemudian kita akan membuka sesi tanya jawab. Bapak menampilkan 2 gambar terlebih dahulu. Silakan gambarnya. Terlihat jelas kah? Nah, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar ini? Silakan. Siapa yang mau mencoba? Mereka sedang melakukan Kira-kira? diskusi, Pak. Oke, mereka sedang melakukan diskusi ini dengan siapa, Nak? Angel Irenhan. Angel, keren Angel. Saya, Pak. Oke, gimana Halim? Halim, Pak. Perbedaan sudut pandang. Oke, dari jawaban kalian 4 orang tadi ada yang menyebutkan sedang melakukan diskusi, ada yang menjelaskan tentang sedang melakukan perdebatan. Tadi dari Holin perbedaan sudut pandang. Jawaban kalian tidak ada yang salah karena kalian menggunakan perspektif kalian terhadap gambar ini. Nah, Bapak akan mengajak kalian kepada pembahas mengenai kenapa bisa terjadi perbedaan persepsi. Nah, kita masuk ke interpretasi seperti yang tadi dijelaskan di awal ketika membahas tentang gambar. Interpretasi itu sebuah kesimpulan atau penafsiran dari seorang peneliti terhadap data-data yang telah diperoleh dan yang telah diuji. Itu ya. Jadi setelah diuji, data-data yang kita kumpulkan, dilakukanlah verifikasi melalui kritik internal dan kritik eksternal. Nah, hasil dari kritik itu kelak akan menjadi sebuah fakta. Nah, fakta ini kemudian diambil kesimpulannya. Gitu. Jadilah sebuah interpretasi. Setelah kalian melakukan tahapan interpretasi, sudah menyimpulkan fakta-fakta yang terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah historiografi, penulisan sejarah. Dalam penulisan sejarah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kemampuan menulis. Nah, ini yang menjadi problematika seorang peneliti. Apalagi kalian nanti ya, ketika kalian sudah kuliah, kemudian menulis skripsi. Untuk itu, anak-anakku sekalian, kemampuan menulis kalian itu diasah. Ada yang menyukai Wattpad, silakan menulis. Ada suka menuliskan diary, silakan tuliskan diary. Nah, itu akan mengasah kemampuan menulis kalian. Cukup dulu untuk penjelasan dari Bapak. Silakan siapa yang akan mengungkapkan pertanyaan dari kalian. Kan tadi Bapak menjelaskan proses interpretasi itu berupa hasil kesimpulan sementara dari fakta-fakta sejarah. Nah, lalu apa bedanya fakta sama bukti? Itu, Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Ruth. Jadi Ruth bertanya mengenai apa bedanya fakta dengan bukti. Yo, siapa yang mau Oke. Gimana Belda? Kalau menurut saya, Pak, fakta itu merupakan data yang asli, sedangkan bukti merupakan sumber sejarah yang terkumpul. Oke. Dari Belda itu ya jawabannya mengenai data dan fakta. Bukti dan fakta. Ada lagi di antara kalian? Saya, Pak. Oke, Kevin, gimana Kevin? Menurut saya bukti sama kayak jawabannya Brian yang tadi, tapi sedangkan fakta merupakan data atau bukti yang sudah diverifikasi. Oke, semuanya mantap-mantap ya jawabannya. Bapak ambil kesimpulan secara sederhana, bukti mah data-data yang terkumpul hasil proses heuristik. Kalau fakta, bukti-bukti atau data-data yang sudah diverifikasi. Kebayang ya?
beda ya, beda dari caranya. Untuk memperjelas mengenai materi-materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, kalian membaca lagi modul biar pemahaman kalian bertambah. Kemudian setelah membaca modul, mengkaji mengenai permasalahan yang dimuat di LKPD secara berkelompok ya. Nah, kemudian selebihnya nanti kita bergabung kembali untuk membahas mengenai hasil dari diskusi kelompok kalian. Silakan buka lampiran LKPD di Google Classroom, kemudian buka link video yang ada di LKPD mengenai teori Hindu-Buddha. Pak, kalau pendapat saya yang hal yang menarik itu dari video tadi hanya para brahmana yang dapat menguasai bahasa Sanskerta dan hanya para brahmana juga yang bisa membaca kitab Veda. Oke, dari yang lainnya silakan hal yang menarik, kemudian ungkapkan hal apa yang ingin kalian ketahui. Yang lain menuliskan di LKPD-nya. Pak, menurut saya hal yang menarik adalah teori Waisya, Pak. Seharusnya pusat kebudayaan di pesisir, bukan di pedalaman Jawa. Keren. Pak, pendapat saya hal yang menarik itu adalah teori Waisa, yaitu yang pada mulanya pedagang dari Hindu berlayar melalui jalur laut untuk menuju destinasi pedagang Indonesia. Hal yang menarik menurut saya, Pak, lamanya terjalin hubungan antara pedagang Indonesia dan pedagang India yang berlangsung sejak abad 1 Masehi, yang secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita, yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Oke, cukup. Nah, selanjutnya, kenapa dalam pengkajian mengenai Hindu-Buddha, masuknya Hindu-Buddha, terdapat beberapa interpretasi yang berbeda-beda sehingga melahirkan teori-teori yang beragam. Nah, kalian silakan menyampaikannya di sini, ditunjang juga dengan informasi yang kalian dapatkan dari sumber lain. Baik, anak-anakku sekalian, selamat siang. Pada sesi kedua ini, kita akan masuk kepada pemaparan hasil laporan diskusi kelompok. Nah, tadi Bapak sudah ngecek satu-satu tiap kelompok, sudah melakukan diskusi dengan cukup baik. Kalian langsung saja menjelaskan atau memaparkan apa saja hasil diskusi tadi yang telah kalian lakukan bersama kelompok. Saya Brigita dari perwakilan kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok saya. Hal yang menarik dari video tersebut adalah fakta didapatkan dari proses verifikasi, yaitu dari awalnya dari hanya bukti-bukti, lalu dikumpulkan menjadi yang data-data, lalu diuji dalam proses verifikasi melalui kritik internal dan eksternal. Begitu Pak menurut hasil kelompok kami. Oke, terima kasih Brigita dari perwakilan kelompok 6. Keren sekali. Oke, selanjutnya. Nama saya Geran dari perwakilan kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu hal-hal apa yang menarik. Merangkai fakta dan menuliskan hasil menjadi satu hal yang masuk akal supaya lebih mudah dimengerti oleh orang-orang. Oke, baik anak-anakku sekalian, semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya. Ada beberapa hal yang sudah Bapak catat, fakta yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka temukan di lapangan. Nah, maka hal yang wajar jika muncul perbedaan-perbedaan teori atau pandangan-pandangan dari para ahli. Itu penguatan dari Bapak. Kemudian untuk selanjutnya silakan kerjakan. Soalnya berjumlah 10 pilihan ganda dan 2 uraian. Oke, selamat mengerjakan kuisis. Tadi sudah Bapak cek mengenai pengerjaan kuisisnya. Sudah banyak yang memahami materi ini. Jadi untuk sesi berikutnya kita sampai pada penyimpulan. Nah, di antara kalian siapa yang akan memaparkan hasil kesimpulan? Silakan. Saya Pak. Oke. Interpretasi merupakan proses menarik kesimpulan. Sementara dari fakta-fakta yang didapatkan setelah melewati tahap kritik sumber, ada kritik intern dan ekstern. Setelah peneliti melakukan interpretasi atau penafsiran, selanjutnya melakukan tahap terakhir yaitu tahap penulisan sejarah atau yang bisa disebut historiografi, baik berupa laporan penelitian atau karya ilmiah. Seperti itu Pak kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih Sekar untuk kesimpulannya. Apa yang bisa kalian refleksikan dari hasil pembelajaran ini? Apa yang kalian dapatkan, kendala apa yang kalian alami? Silakan. Saya Pak. Oke, gimana? Menurut saya, setelah mempelajari materi ini, saya menjadi paham mengapa dalam kehidupan sehari-hari selalu ada perbedaan pandangan. Mungkin karena setiap orang memiliki argumen yang disertai buktinya masing-masing, selama tidak memakai emosi dalam menyampaikan pandangannya, itu menjadi sesuatu yang wajar dan harus kita hormati. Itu Pak dari saya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian cukup mewakili interpretasi dari semuanya dan refleksi yang kalian sampaikan juga sangat bagus ya. Kalian mendapatkan manfaat dari mempelajari materi ini. Nah, demikian anak-anakku sekalian untuk pertemuan kali ini. Untuk menutup pembelajaran kali ini, Bapak minta Brigita untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Brigita, terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan historiografi di Indonesia. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Silakan kalian boleh meninggalkan gamut ini. Selamat siang dan terima kasih.